got so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas agama Islam oleh kelompok 3. Members of the group. Pertama Aryo, kedua Rangga, ketiga Fahril, keempat Sinda, kelima Desi, keenam Bintang, ketujuh Ayan. Bab 3. Menghindari berfoya-foya, ria, sumah, takabur, dan hasad. Pembahasan meliputi: pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kedua, menghindari sifat hidup ria dan sumah. Ketiga, menghindari sifat takabur. Keempat, menghindari sifat hasad. Pertama, menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki kecenderungan terhadap uang dan harta melimpah. Pada saat uang dan hartanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumtif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah, meskipun barang itu tidak penting bagi dirinya. Dan gaya hidup seperti itulah yang termasuk kategori berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas israf dan boros tabzir dalam membelanjakan harta keduanya, termasuk perbuatan setan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Contoh perilaku tabzir dan israf. Pertama, contoh tabzir dan israf dalam makan dan minum. Saat acara syukuran, seseorang mengambil banyak makanan dan minuman karena takut tidak kebagian tanpa mempertimbangkan daya tampung perutnya. Kedua, contoh tabzir dan israf dalam penampilan. Memakai perhiasan emas di kedua tangan, leher, jari, dan kaki saat pertemuan warga. Berpakaian mahal, lengkap dengan tas impor dari luar negeri. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi dan melalaikan akhirat. Kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamar. Ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Ketiga, bergaya hidup sederhana. Keempat, selalu bersyukur. Kelima, bertindak selektif dan terencana. Menghindari sifat ria dan sumah. Ria secara bahasa menampakkan atau memperlihatkan secara istilah, melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Sumah secara bahasa, memperdengarkan secara istilah, memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Ria dibagi menjadi dua macam, yaitu halis, syirik. Contoh, ria dalam niat, bersedekah karena ingin dipuji, menge-share tulisan dakwah agar disebut alim, menghafal Al-Quran agar disebut hafidz Quran, membaca Al-Quran dengan nada agar disebut qori, naik haji agar mendapat gelar haji atau hajah. Ria dalam perbuatan, bersedekah di hadapan orang lain dengan nominal besar agar dipuji. Ciri orang yang memiliki sifat ria dan sumah, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain. Malas atau enggan melakukan amal syalah apabila tidak dilihat oleh orang lain. Dampak negatif sifat ria dan sumah, terhalang dari hidayah dan taufik Allah. Kedua, batal amalnya. Ketiga, mendapat azab di akhirat. Keempat, aibnya akan terbuka baik di dunia maupun di akhirat. 5. Menderita kesempitan dan kegelisahan. Keenam, tercabutnya kewibawaan dan pengaruh. Ketujuh, tidak tekun dalam beramal. Cara menghindari sifat ria dan sumah: membiasakan diri bersyukur pada Allah, melakukan ibadah dengan khusyuk baik di tempat ramai maupun di tempat sunyi, senantiasa berzikir kepada Allah dan selalu berlindung kepada Allah. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran pendapat orang lain. Dianggap tidak ada gunanya, dan tak mau menerima saran dari orang lain.
Sifat takabur termasuk penyakit hati yang sangat benci oleh Allah SWT, karena membuat seseorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatan dirinya di hadapan orang lain. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang. Di antaranya, 1. Dibenci oleh Allah SWT dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena sifat takabur sangat dibenci oleh Allah SWT, maka tentunya seseorang harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindari sifat tersebut. Beberapa cara menghindari sifat takabur diantaranya adalah: 1. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, penting untuk menyadari kekurangan dan kelemahan tersebut agar tidak merasa lebih hebat dari orang lain. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Pada saat yang sudah ditentukan, kematian akan menjemput setiap manusia. Itu artinya, kehidupan di dunia hanya sebentar dan sementara. Banyak orang menjadi takabur karena melupakan hal ini. Mereka mengira bahwa kehidupan dunia kekal selamanya, hingga lupa bekal hidup di akhirat. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. Sikap menghargai orang lain dapat ditumbuhkan dengan selalu berpikir positif. Kekurangan dan kelemahan yang ada pada orang lain bukan untuk dicaci maki, tetapi untuk dimaklumi dan dibantu sesuai kemampuan. Jika sudah mampu menghargai orang lain, maka dengan sendirinya sifat takabur akan hilang. 4. Bersifat rendah hati. Tawadu. Rendah hati merupakan lawan dari sifat takabur. Setiap kelebihan yang dimiliki oleh seseorang merupakan karunia dari Allah SWT. Bisa saja nikmat dan karunia tersebut dicabut oleh Allah SWT dari diri seorang hamba. 5. Ikhlas dalam melakukan ibadah. Allah SWT akan menerima amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Banyak melakukan amal ibadah dapat menjerumuskan seseorang kepada sifat takabur. Hal ini bisa dihindari dengan selalu berusaha ikhlas dalam melanjutkan ibadah. Keikhlasan dalam beribadah akan menghilangkan sifat takabur. Keempat, menghindari sifat hasad. Hasad adalah seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. 3 jenis hasad menurut Imam Ghazali. Pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain. Ketiga, merasa tidak ridha terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang lain. Dampak negatif sifat hasad. Pertama, menentang takdir Allah SWT. Kedua, hati menjadi susah. Ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah SWT. Keempat, meremehkan nikmat dari Allah SWT. Kelima, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari sifat hasad. Pertama, meyakini keadilan Allah. Kedua, memperbanyak rasa syukur. Ketiga, menjaga sifat rendah hati. Keempat, senang membantu orang lain. Kelima, mempererat tali silaturahmi. Keenam, mendahulukan kepentingan umum. Cukup sekian pembahasan materi ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.